Sawetawis arsa miyos saking sasana kalawan menika arsa tumuju ing sasana panggibahan. Miyosipun panjenenganipun Rama Guru sinarengan. Panjenenganipun ingkang ibu dhateng katulungan sanak sentana saking danipun Swargi Rama Raden Sujono Prawira Sudarsa. Datang-datang wonten sakwingkingipun anenggih para kadang-kadang pangarsa praja ingkang minangka dados teka tuladha sedaya para warga. Damblak-damblak ketawis saking katedhian ingkang lenggah dinten punika tindakipun pangarsa praja saha panjenenganipun Rama Guru Raden Kresna Dipayana Prawira Sudarsa. Ingkang dinten punika samargi masih saged damel sesemipun sedaya para warga ingkang kalenggan dinten punika dalu punika sami nenggo rawuhipun sedaya pangarsa ingkang kalenggan dinten punika ngasaraken rawuh. Rama wonten kursi nomor kalih wonten satengenipun. Jadi para kadang sami monggo menika sampun wonten seratanipun wonten kursi. Nggih pangapunten Pak Restu. Nggih. Kami titi toto tataning gongso. Wis kanthi pakit wis ungling gongso sigra jangkah paraga kakung. Paraga kakung denya pampah satindak wadono tumungkul. Sajangkah wadono madhep. Kaya tetepi jejedan ingkang wigati. Angleri budaya Jawi murih lestari sami-lami. Paraga kakung praktek madyaning ungyanira kang tinunjul. Sumusul paraga putri. Paraga putri kenya mampang satindak mangung. Sajangkah kang kebak ing panara-ara. Bapak ing suku halika padha lamun kawula jroning Wardaya. Kadhahanom iramaning bangsa. Paraga putri pinile wanodra kang sulestya wanidara masarati marati hamprung kepingin kardi. Kersane budaya Jawi murih lestari salami-lami. Paraga putri wis praten madyaning ungyanira kang tinuju. Arsa nekar wonten ing ngersa panjenengan sedaya. Kados pundi sesekaranipun panembama murid ilmu sejati Sukorejo Saradan Caruban Madiun mengku pitutur luhur kanthi werdi lan sinandi. Sugeng laras jroning tias, sugeng amirsani.
wanci tanggap warsa iki suka kerja saradan caruban mati lionka bupat tene dong kuyoko iku ilmu disinabdo nami wujud tanggal 13 condro ing sepuluh siji songo loro limo warasa iku ingkang sampun dumadi kelanggengo salat
membangun cilangkon kami ana jroning
liwat monggo treming tias yo iku putih tulus akhirnya tulus hati mring yu Prakata Ketua Panitia Penyelenggara Hari Ulang Tahun Perguruan Ilmu Sejati yang ke-98 Sukorejo Carajan Caruban Madiun. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat Bapak Kartono, SMSI dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 4, yang terhormat Ibu Hajah Sadar Estuati, SPMM, anggota DPR RI Pusat Jakarta, yang terhormat Bapak Y. Restu Nugroho, Sarjana Saintik dari DPRD Provinsi Jawa Timur, yang terhormat Bapak PJ Bupati Madiun,
yang saat ini diwakili dari staf ahli perekonomian Bapak Yohanes MSI, Bapak Ketua DPRD Madiun bersama anggota Bapak Ferry Sudarsono, Bapak Danrem 081 Madiun yang saat ini diwakili Bapak Letnan Kolonel Musani, Bapak Kepala Bakorwil Madiun yang saat ini diwakili Bapak Samsul Hadi, yang kami hormati Bapak Camat dan Bapak Kapolsek Tarakan, Bapak AKP Koco Widodo Sarjana Teknik, Bapak dan Posramil Tarakan, Bapak Kapten Lulu Sukindar, Bapak Ibu Kepala Desa Kecamatan Saradan, yang kami hormati dan kami banggakan Ketua MLKI Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia bersama pengurus di Kabupaten Madiun, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sukorejo beserta perangkat dan lembaga desa dan semua tamu undangan yang hadir pada malam hari ini, yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Dumateng Pepunden Kulo Romo Guru Raden Kresna Dwikoyono Prawiro Sudarso SE ingkang satu pinabekten ugi dumateng para sentana dalem, para wayah Romo Guru Raden Sudono Prawiro Sudarso pinisepuh sesepuh aji sepuh ingkang satu panteti muji ugi luhuring budi kepada Bapak Ibu perwakilan daerah, wakil milik ulang dan semua murid-murid perguruan ilmu sejati Sukorejo, Saradan, Caruban Madiun yang kami hormati, kami banggakan, yang senantiasa berbahagia dan sehat selalu. Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, alhamdulillah acara hari ulang tahun yang ke-98 perguruan ilmu sejati Sukorejo, Saradan, Caruban, Madiun tahun 2023 dapat terlaksana pada malam hari ini dalam keadaan baik, lancar, dan damai. Sebelum melanjutkan kata sambutan kami, mari kita sejenak memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberi limpahan taufik, rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua berkumpul dalam acara peringatan hari ulang tahun yang ke-98 perguruan ilmu sejati Sukorejo, Saradan, Caruban, Madiun dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, kami atas nama Ketua Panitia Hari Ulang Tahun yang ke-98 Perguruan Ilmu Sejati Sukorejo, Saradan, Caruban, Madiun mengucapkan selamat datang, selamat malam, dan terima kasih atas kehadiran panjenengan semuanya yang telah meluangkan waktu menepati undangan kami. Dengan kehadiran panjenengan semuanya menjadi kebanggaan kami dan seluruh murid-murid perguruan ilmu sejati Sukorejo, Saradan, Caruban, Madiun akan lebih guyup rukun untuk membantu program dari pemerintah. Kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemerintah dan kepolisian yang sudah memberikan izin kepada kami sehingga bisa menyelenggarakan hari ulang tahun yang ke-98
perguruan ilmu sejati Sukorjo Saradan Caruban Madiun malam ini dengan baik tanpa ada izin dari panjenengan semua. Niscaya acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kami juga tidak lupa menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara pada malam hari ini. Dan kami tidak lupa juga menyampaikan terima kasih kepada semua murid-murid perguruan ilmu sejati Sukorjo Saradan Caruban Madiun yang sudah ikut bergotong royong. Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang kami hormati, juga perlu diketahui bahwa biaya dan kebutuhan pada hari ulang tahun ini didapat dari gotong royong murni semua murid-murid. Sebetulnya kami sudah berusaha sebaik mungkin untuk menerima kerawan panjenengan semua. Namun kami manusia biasa, tidak lepas dari kekurangan mengenai tingkah laku, ucapan, tempat dan jamuan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan ini kami mohon kepada Bapak Bupati, mungkin saat ini diwakili selaku Songsong Agung yang akan memberikan sambutan atau dawuh kepada kami murid-murid agar bisa menjadi semangat dan motivasi untuk membantu pemerintah dalam mensukseskan program pembinaan budi pekerti luhur yang sesuai dengan perilaku budayanya sendiri. Untuk itu pada malam hari ini peringatan hari ulang tahun perguruan ilmu sejati yang ke-98 tahun 2023 mengedepankan tema bertekad terus berusaha secara guyup rukun berdasarkan budi luhur dengan berbudaya sendiri untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang semakin maju. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, kami mohon doa restunya agar perguruan ilmu sejati Sukorjo Saradan Caruban Madiun ke depan, dan harapan kami bisa menjadi suri tauladan bagi semua warga seluruh negeri Nusantara, negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Semoga bisa berkembang dengan baik, tetap eksis, membantu pemerintah sedang berjalan dan yang akan datang. Nuwun Bapak Ibu Nuramu, ugi tamu sedayanipun sak sampunipun adicara resepsi menika paripurna, kula suwun sampun kesesop mundur nggih saged hanenggani ugi hamirsani pagelaran ringgit wacucal sedalu natas ingkang badhe dipun salirani panjenenganipun Ki Dalang Bagong Sutarni, dalang saking Kabupaten Blitar ngantos dumugi paripurnanipun pagelaran. Makaten ingkang saged dalem aturaken anggo bilih wonten kirang langkungipun anggen kula matur kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Wilujeng dalu salam taklim kawula, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sukorjo 12 Oktober 2023. Ketua Panitia Raden Bambang Wahyujati. Nuwun. Perguruan ilmu sejati
Sukorejo Saradan Caruban Madiun dalam rangka hari ulang tahun ke-98 13 Oktober 2023. Riwayat dan perkembangan Perguruan Ilmu Sejati Sukorejo Saradan Caruban Madiun dalam rangka hari ulang tahun ke-98 tanggal 13 Oktober 2023. Riwayat dan perkembangan Perguruan Ilmu Sejati Sukorejo Saradan Caruban Madiun. Pendahuluan Perguruan Ilmu Sejati Sukorejo Saradan Caruban Madiun, ajaran almarhum Romo Raden Sujono Prawiro Sudarso, Guru Ilmu Sejati. Kemudian diteruskan Romo Raden Suwarno Prawiro Sudarso, Purnawirawan Perwira Menengah Zeni Angkatan Darat, putra kandung Romo Guru. Pada tanggal 6 Agustus 2010, Romo Raden Suwarno Prawiro Sudarso wafat. Atas keputusan Raden Nganten Suwarti Joko Suwarso, putri kandung Romo Guru Raden Sujono Prawiro Sudarso, dan kesepakatan Porowaya adalah Raden Krisno Dwi Poyono Sarjana Ekonomi sebagai penerus Perguruan Ilmu Sejati Sukorejo Saradan Caruban Madiun. Pelajaran ilmu sejati merupakan hasil karya ilmu yang digalih oleh Romo Raden Sujono Prawiro Sudarso almarhum. Riwayat perkembangan Perguruan Ilmu Sejati Sukorejo Saradan Caruban Madiun tidak bisa dipisahkan dengan riwayat hidup Romo Guru Ilmu Sejati. Riwayat perguruan ini sengaja disusun agar murid-murid sendiri selain memperoleh ajaran ilmu, tetapi juga dapat memahami cikal bakal keberadaan perguruan ilmu sejati. Sedang untuk pemerintah dan masyarakat luas juga memahami keberadaannya, juga memahami jumlah murid itu bukan merupakan kekuatan ilmu sejati, tapi sebagai informasi bahwa seberapa jauh perguruan ilmu sejati ikut membantu pemerintah membimbing masyarakat Indonesia untuk menyampaikan ajaran agar berperilaku berdasarkan ajaran budi luhur perguruan ilmu sejati, sehingga tidak menimbulkan penafsiran negatif. Perguruan ilmu sejati berdiri atas dasar pemberian izin dari pemerintah penjajah Belanda waktu itu. Berdasarkan Guru Ordonansi Statblad 1925 nomor 219 artikel 1 dan dapat tanda penerimaan nomor 2 tanggal 13 Oktober 1925. Sedang pada pemerintah kemerdekaan Republik Indonesia, Perguruan Ilmu Sejati telah terdaftar ulang berdasarkan izin Kementerian Hukum dan HAM nomor AHU 000012.AH.01.07 tahun 2018 ditetapkan di Jakarta tanggal 19 Januari 2018. Riwayat tahun 1875, Romo Raden Sujono Prawiro Sudarso dilahirkan di Sumberumis Madiun, putra dari Raden Ngabei Kertokusumo Palang Babatan Balirejo Madiun. Waktu muda nama Raden Imam Sujono, pemberian nama dari Kiai Imam Muhadi Legundi Karangjati Ngawi. Silsilah keturunan turun ke-17 dari Prabu Brawijaya Raja Majapahit yang terakhir, turun ke-13 dari Ki Ageng Pamanahan Mataram, turun ke-11 dari Kanjeng Sinuwun Anyokrawati Mataram, turun ke-9 Raja Bima, turun ke-6 Kanjeng Pangeran Mangkunegoro Madiun. Tahun 1883, Romo Raden Sujono Prawiro Sudarso menerima pelajaran dari Kiai Haji Samsudin Bedet Padangan Bojonegoro, sedang ajarannya dari Imam Sufini. Tahun 1893, tamat pendidikan sekolah di Boyolali, Surakarta. Sejak muda, umur 9 tahun, sudah senang berguru. Tahun 1896, bekerja di kantor Karisidenan Yogyakarta. Tahun 1905, berhenti dari pekerjaan atas permintaan sendiri dan melanjutkan perjalanan atau lelono untuk berguru. Dalam perjalanannya tidak kurang 52 perguruan yang didatangi.
Dalam perjalanan Lelono, sering ketemu Aulia atau tokoh Ibertaun. Aulia terakhir memberi saran sebagai berikut. Den, enggalo kundur wae, saperlu, madangono wong kang kepetengan, ngelingno wong kang lali, mayungono wong kang kudanan utawa kepanasan. Tahun 1910 menjadi anggota Sarekat Islam di Jepara sambil bertani di lereng Gunung Muria serta untuk memperdalam ilmu yang didapat selama itu. Tahun 1916 Romo Guru menerima kedatangan orang untuk, dalam bahasa Jawa, nyuwun dunungipun gesang. Pada awalnya Romo Guru menolak karena sejak awal Romo tidak ingin jadi guru. Orang tadi kemudian datang lagi dengan sangat besar keinginannya. Akhirnya diluluskan kemauannya. Kemudian menjadi awal Romo Guru menerima murid. Tahun 1920 dipanggil Ibunda Raden Nganten Kertokusumo untuk pulang ke Babatan Balirejo Madiun. Dengan pertimbangan Toto Kromo, Romo Guru rela meninggalkan kehidupan yang mapan di lereng Gunung Muria. Dengan kepindahannya, beliau keluar dari Sarekat Islam karena perkumpulan itu pecah menjadi dua. Saat itu juga masih banyak orang yang datang minta wirid. Memperhatikan perkembangan yang ada menimbulkan kecurigaan pemerintah penjajah Belanda. Akhirnya diputuskan Romo untuk pindah di Sukorejo, Saradan, Caruban, Madiun. Tahun 1925 perkembangan murid tetap pesat. Akhirnya ada laporan para pemerintah penjajah dengan dianggap timbulnya perguruan baru dikhawatirkan jangan-jangan merupakan kedok perkumpulan untuk memberontak pemerintah penjajah Belanda, sehingga Romo Raden Sujono Prawiro Sudarso dipanggil Bupati Madiun. Waktu itu dijabat Raden Mas Hadipati Ronggo Haryo Kusno Diningrat untuk diperiksa kebenaran ajarannya dan membuat laporan langsung kepada Gubernur Jenderal Betawi atau Jakarta. Selanjutnya Bapak Bupati memantapkan Romo dengan beberapa pertanyaan. A. Apakah ajarannya tidak akan berubah? Dijawab tidak. B. Apa saja yang diajarkan? Dijawab 1. Sahadat kalima kalim. 2. Dikir tarik hanggelar sirai iman. 3. Surat penget pelajaran adat istiadat baik. C. Apakah nama perguruan? Romo saat itu belum dapat memberi jawaban, dan akhirnya Bapak Bupati mengusulkan nama perguruan Ilmu Sejati. Dengan terjemahan, ilmu artinya kauro, sedang sejati artinya nyata. Selanjutnya jadi cikal bakal nama perguruan Ilmu Sejati. D. Kemudian Romo Guru diajak Bapak Bupati ke Kawetanan Caruban. Waktu itu dijabat oleh Bapak Jayeng Sumarto untuk memperoleh surat tanda penerimaan nomor 2 tanggal 13 Oktober 1925 menurut Guru Ordonansi 1925 Statblad 1925 nomor 219 artikel 1 dan selanjutnya menjadi hari berdirinya perguruan Ilmu Sejati. Pemeriksaan dan perkembangannya. Sejak dari tahun 1925 selalu dilakukan pemeriksaan dari pemerintah penjajah Belanda, pemerintah penjajah Jepang, sampai pemerintah Republik Indonesia. Hasil pemeriksaan dinyatakan baik dan pelajaran perguruan ilmu sejati dapat diteruskan. Pada zaman pemerintahan Belanda tahun 1925, pemeriksaan dari Bupati Madiun, Wedono Caruban, dan asisten Wedono Saradan hasilnya baik, telah sesuai Guru Ordonansi 1925, Statblad 1925, nomor 219 artikel 1, dan dapat tanda penerimaan nomor 2 tertanggal 13 Oktober 1925. Tahun 1928 dari intensi second Tuan di Jakarta serta Tuan Ji Onen hasilnya baik. Selanjutnya perguruan ilmu sejati dapat diteruskan. Tahun 1935 pemeriksaan dari Ratpan Indi Tuan Bisman dan intensi second Tuan Piper di Sukorejo. Pada akhir pemeriksaan diharapkan murid-murid mau bekerja di perkebunan. Kemudian Romo mempersilahkan memerintah sendiri, karena kalau sudah murid sudah pulang
akan jadi orangnya pemerintah. Hasil pemeriksaan baik dan pelajaran ilmu sejati dapat diteruskan. Pemeriksaan 3 orang Sayyid Jakarta, utusan dari konsulat Arab, hasilnya baik. Selanjutnya, pelajaran ilmu sejati dapat diteruskan. Zaman penjajahan Jepang, tahun 1942, pemeriksaan penguasa Jepang dari Jakarta diikuti Residen Madiun, hasilnya baik. Pelajaran perguruan ilmu sejati dapat diteruskan. Tahun 1943, pemeriksaan dari Wedono Tarban dan asisten Wedono Saradan, hasilnya baik. Pelajaran ilmu sejati dapat diteruskan. Zaman kemerdekaan, pada pemeriksaan tahun 1951 oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Madiun disertai suatu kesanggupan: A. Tidak akan melanggar peraturan pemerintah. B. Tidak akan mengganggu keamanan umum. C. Jika melanggar, apa yang termaktub A dan B sanggup dihukum berat. Tahun 1954, pada tahun itu Romo Raden Sujono Prawiro Sudarso selaku perorangan dicalonkan untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Konstituante. Hasilnya mendapat 1 kursi di DPR RI dan 1 kursi di Konstituante. Yang di DPR RI diduduki oleh beliau Romo Raden Sujono Prawiro Sudarso, sedangkan yang di Konstituante diduduki oleh murid ilmu sejati. Di DPR RI, Romo Raden Sujono Prawiro Sudarso termasuk yang tertua usianya, maka secara langsung menjabat ketua sementara. Setelah selesai pemilihan ketua dan wakil ketua, maka beliau Romo Raden Sujono Prawiro Sudarso duduk sebagai anggota dan masuk seksi E, PD, dan K. Tahun 1957, tanggal 22 Mei 1957, Raden Sujono Prawiro Sudarso mengundurkan diri dari keanggotaan DPR RI karena sudah lanjut usia. Sebagai gantinya ditunjuk saudara Raden Suharjo dari murid ilmu sejati. Tahun 1961, Romo Raden Sujono Prawiro Sudarso, guru ilmu sejati, pada tanggal 22 Oktober 1961 wafat dengan tenang pada usia 86 tahun. Sebelumnya, sebagai penerus telah ditunjuk Raden Suwarno Prawiro Sudarso, putra kandung, saat itu masih dalam pendidikan sejak awamil seni Angkatan Darat di Bogor. Sedang untuk kepengurusan perguruan ilmu sejati berturut-turut dilaksanakan oleh Bapak Raden Suharjo, pensiunan anggota DPR RI pertama, kemudian Bapak Joko Suwarso, Purnawirawan Perwira Menengah TNI Angkatan Darat, putra menantu Romo Raden Sujono Prawiro Sudarso. Tahun 1980, tanggal 1 Februari 1980, Romo Guru Ilmu Sejati telah melaporkan data-data perguruan ilmu sejati kepada Departemen P dan K Rangkap 11 dan diterima sesuai tanda terima dari P dan K Pusat tertanggal 1 Februari 1980 tertanda Bapak Arimurti SE. Selain hal tersebut, telah diterima tanda inventarisasi nomor 1.1-6-F-2 tertanggal 31 Maret 1980. Tahun 1987 telah memenuhi surat Menteri Dalam Negeri nomor 22/097/1987 tertanggal 12 Januari 1987, Undang-Undang nomor 8 tahun 1985 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1986 dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 1986. Tahun 1992, atas kegiatan panitia pemugaran gedung Pamulangan Perguruan Ilmu Sejati di Sukorejo, Saradan, Tarban, Madiun, tepat pada tanggal 17 Mei 1992, gedung sudah selesai dengan biaya gotong royong semua murid ilmu sejati. Tahun 1995, tanggal 4 sampai dengan 6 Desember 1995, melaksanakan pemaparan ilmu sejati yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Jakarta di Batu, Malang.
Tahun 1999, pada tanggal 1 November 1999, Bapak Joko Suwarso wafat. Tugas sehari-hari dihaturkan kepada Romo Raden Sujono Prawiro Sudarso. Tahun 2001, tanggal 8 Desember 2001, Romo Guru Raden Suwarno Prawiro Sudarso menyelenggarakan pertemuan para dalang murid ilmu sejati untuk memberi pengarahan agar menjadi dalang yang baik guna menyampaikan ajaran budi luhur berdasarkan nilai luhur ajaran perguruan ilmu sejati Sukorejo Saradan Caruban Madiun untuk masyarakat luas. Tahun 2008, tanggal 8 September 2008, memenuhi undangan Debutmar Jakarta dalam acara sarasehan rutin Selasa Kliwon di Taman Mini Indonesia Indah sebagai pembicara untuk pemaparan ilmu sejati yang dihadiri oleh para penganut penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tahun 2010, tanggal 6 Agustus 2010, Romo Raden Suwarno Prawiro Sudarso wafat. Selanjutnya, penerus perguruan ilmu sejati ditunjuk Raden Krisno Dwi Boyono, dibantu oleh 1. Bapak Raden Dr. Andes Joko Sudaryo, MSI. 2. Bapak Hardi Yuwono. 3. Bapak Raden Bambang Wahyujati. 4. Bapak Supriyanto. 5. Bapak Raden Taryono Budi Santoso. Tahun 2011, pada tanggal 12 Oktober 2011, diadakan acara pengukuhan sebagai penerus perguruan ilmu sejati Sukorejo Saradan Caruban Madiun kepada Raden Krisno Dwi Boyono oleh Ibu Raden Nganten Suwarti Joko Suwarso dengan sebutan Romo Raden Krisno D. Prawiro Sudarso SI. Tahun 2012 sampai dengan tahun 2018, perguruan ilmu sejati Sukorejo Saradan Caruban Madiun selalu memenuhi dan menghadiri undangan sarasehan ataupun pembinaan dari pemerintah atau dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang diadakan di Jawa ataupun di luar Jawa. Tahun 2018, tanggal 19 Januari 2018, telah mengajukan izin ulang keberadaan ilmu sejati Sukorejo Saradan Caruban Madiun pada pemerintah lewat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendapatkan izin nomor AHU 0000.AH.01.07. tahun 2018. Jumlah murid ilmu sejati. Jumlah murid ilmu sejati 5.678.749 orang, laki-laki dan perempuan, berdasarkan posisi terakhir pada register murid tanggal 16 Mei 2021. Jumlah wakil murid pulang 7.656 orang. Kesimpulan: 1. Perguruan ilmu sejati bukan organisasi politik, tetapi budaya yang menuju kesucian dan ketentraman umum dengan merangkak A. Batin menuju kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan hati suci. B. Lahir ikut menegakkan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Ilmu sejati bukan agama baru dan tidak akan membentuk agama baru. 3. Ilmu sejati bukan klinik dan bukan perdukunan. 4. Semua murid perguruan ilmu sejati diharapkan menjadi warga negara yang baik, taat kepada pemerintah, dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Ilmu sejati Sukorejo Saradan Caruban Madiun merupakan perguruan yang terbentuk dengan sendirinya, tidak dengan sengaja didirikan oleh romo guru atau murid-muridnya. 6. Perguruan ilmu sejati yang murid-muridnya tersebar seluruh wilayah Indonesia
tetap satu tujuan, ingin membantu pemerintah dalam bidang pembangunan fisik dan mental. Dengan ketulusan hati, dengan harapan hasil-hasil pembangunan untuk pemerataan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan terciptanya bangsa masyarakat yang mengedepankan ketentraman umum, kemandirian, kebersamaan atau gotong royong, kerukunan, agar segera terwujudnya masyarakat yang adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan perilaku sesuai budaya sendiri yang bersumberkan kearifan murni bangsa sendiri bagi seluruh bangsa Indonesia. Penutup, demikian uraian tentang riwayat dan perkembangan ilmu sejati yang dapat kami haturkan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan semua murid ilmu sejati. Selanjutnya, 1. Kami mohon doa restu dari Bapak Ibu pejabat pemerintah agar perguruan ilmu sejati dapat berjalan dengan lancar dalam pengabdiannya kepada negara